Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar fikih kelas 2. Materi yang akan dibahas hari ini masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu tentang sholat fardu. Bedanya, jika minggu lalu kita belajar apa itu sholat fardu, apa macam-macam sholat fardu, bagaimana syarat sah sholat, bagaimana syarat wajib sholat, maka hari ini kita akan belajar rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Kita berdoa dulu ya. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Artinya, barang siapa yang melakukan sholat tetapi tidak melakukan rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Atau melakukan rukun sholat tetapi tidak lengkap, atau salah satu di antaranya tidak dilakukan, maka tetap tidak sah sholatnya. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat artinya menyengaja mengerjakan sholat karena Allah. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Berikutnya yaitu berdiri. Berdiri adalah keadaan berhenti tegak di atas kaki. Berdiri dilakukan bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka kita diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika kita tidak bisa duduk, maka diperbolehkan sholat dengan berbaring atau dengan isyarat. Rukun sholat yang ketiga yaitu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar pada permulaan sholat. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku dengan tumak ninah. Ruku artinya membungkukkan badan dengan melihat tempat sujud. Adapun tumak ninah artinya berhenti sejenak pada setiap pergantian gerakan sholat dengan jangka waktu sekurang-kurangnya selama membaca 1 kali kalimat tasbih. Ketika kalian rukuk Allahu Akbar, maka kalian berhenti sejenak, berdiam diri sejenak, kemudian baru membaca bacaan rukuk. Paham ya anak-anak? Rukun sholat yang keenam yaitu iktidal disertai tumak ninah. Iktidal artinya berdiri sejenak setelah melakukan ruku. Rukun sholat yang ketujuh yaitu ada sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir disertai tumak ninah. Selanjutnya rukun sholat yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun sholat yang ke-12 yaitu salam. Rukun sholat yang terakhir atau yang ke-13 yaitu tertib. Artinya ketika kita melakukan rukun-rukun sholat harus secara berurutan. Jika kita melakukannya tidak berurutan, maka sholatnya tidak sah.
Materi selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan mendapat apa-apa atau tidak juga berdosa. Sunnah-sunnah sholat diantaranya yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita mengangkat tangan seperti ini, itu hukumnya sunnah. Akan mendapat pahala jika dilakukan. Allahu Akbar ini sunnah. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Jadi ketika kita melakukan sholat Allahu Akbar, kita bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri, ini termasuk sunnah sholat. Sunnah sholat selanjutnya yaitu membaca iftitah. Allahumma ba'id baini, itu doa iftitah ya. Itu sunnah dilakukan. Kemudian kita juga disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. Jadi jika kalian sholat lebih baik melihat ke tempat sujud. Jangan memejamkan mata apalagi melihat ke arah atas. Seperti ini. Lebih baik melihat ke tempat sujud. Sunnah selanjutnya yaitu membaca isti'azah. Isti'azah itu artinya membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, membaca itu sebelum surat Al-Fatihah dibaca itu hukumnya sunnah. Kemudian diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah atau sesudahnya, itu juga termasuk sunnah sholat. Sunnah berikutnya yaitu ada membaca amin setelah melafalkan lafaz walad dolin. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Itu sunnah ya. Selanjutnya yaitu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, itu hukumnya juga sunnah. Kemudian makmum mendengarkan bacaan imam itu juga termasuk sunnah sholat. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idain, sholat gerhana bulan dan matahari, sholat tarawih, dan 2 rakaat awal maghrib dan isya itu juga termasuk sunnah sholat. Selanjutnya yaitu membaca takbir intiqal ketika perpindahan rukun kecuali setelah ruku, itu juga termasuk sunnah. Selanjutnya meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku, itu juga termasuk sunnah. Membaca kalimat tasbih 3 kali pada setiap ruku dan sujud itu juga termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Kemudian ketika kita bangkit dari ruku, kita mengucapkan Samiallahu liman hamidah, itu juga termasuk sunnah dalam sholat. Sunnah berikutnya yaitu berdoa ketika duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya yaitu duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama dan ketika sebelum berdiri. Sunnah berikutnya yaitu duduk iftirasi. Duduk iftirasi itu adalah duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Itu juga termasuk sunnah sholat. Sunnah berikutnya ada duduk tawaruk. Duduk tawaruk ini seperti duduk iftirasi, tetapi tapak kaki dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya sampai ke kaki.
Sunnah berikutnya yaitu duduk tawaruk atau duduk seperti duduk iftirasi, tetapi tapak kakinya yang kiri dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya sampai ke tanah. Sunnah berikutnya ada bertelekan ke tanah tatkala hendak berdiri dari duduk, itu juga sunnah. Kemudian menoleh ke kanan pada salam yang pertama dan ke kiri pada salam yang kedua. Yang terakhir, sunnah sholat yang terakhir yaitu ada mengucap salam yang kedua. Mengucapkan salam pertama itu wajib hukumnya, sedangkan mengucap salam yang kedua itu sunnah hukumnya. Nah anak-anak, itu saja ya materi fikih hari ini. Ada rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's taking my breath away.